Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rafia Sanuri Simamora dengan NPM 20 14 12 10 12. Saya Ansuryanizi dengan NPM 20 14 12 10 24. Aku Arlina Teresa Manurung dengan NPM 20 14 12 10 16. Akan menayangkan sistem pertanian berkelanjutan yang dapat diterapkan dalam budidaya monokultur ubi kayu. Di sini kami akan membahas mengenai pengendalian hama penyakit, pengendalian gulma, penanganan panen dan pasca panen, pembuatan insektisida nabati, dan pemupukan. Pertumbuhan gulma dalam budidaya ubi kayu sangatlah merugikan karena ubi kayu akan berkompetisi dengan gulma dalam penyerapan unsur hara, sehingga apabila keberadaan gulma ini tidak dikendalikan akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan ubi kayu tidak optimal. Pengendalian gulma dalam pertanian berkelanjutan sendiri sangat meminimalkan penggunaan herbisida kimia. Salah satu pengendalian gulma yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan pengendalian secara fisik, yaitu dengan pencabutan. Dari gulma yang tercabut itu dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi kompos dan bahkan untuk pakan ternak, sehingga tidak hanya berhenti pada proses pengendalian saja. Dari hewan ternak yang diberikan pakan gulma inilah kemudian akan menghasilkan kotoran hewan yang dapat dijadikan sebagai pupuk dasar untuk budidaya ubi kayu sebagai pengganti pupuk kimia. Selain itu, kompos yang dihasilkan dari gulma juga dapat digunakan untuk pemupukan sebelum dilakukannya penanaman ubi kayu yang baru. Pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Pada video kali ini kami akan membuat insektisida nabati yang berasal dari bawang putih, 1 liter air, dan lidah buaya. Berikut ini langkah kerja yang digunakan dalam pembuatan insektisida nabati. Dalam pengaplikasian, dapat diaplikasikan menggunakan hand sprayer ataupun alat lainnya. Selain bawang putih, bahan lain yang dapat digunakan diantaranya daun pepaya, grotowali, daun saliara, mimba kipait, jarak pagar, suren, dan masih banyak bahan organik lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem pemanenan ubi kayu dengan secara mekanis, yaitu menggunakan alat cangkul dan golok. Sebelum mencabut umbinya, terlebih dahulu kita bersihkan gulma yang ada di sekitaran ubi kayu. Kemudian ditarik menggunakan tangan supaya umbi yang ada di dalam tanah tidak rusak. Kemudian tanah yang sudah terserak tadi kita masukkan kembali supaya tidak ada genangan air yang terjadi. Kemudian kita membersihkan atau mencabut umbinya dari batang kayu supaya dapat diperjualbelikan. Batang ubi kayu yang kita panen tadi dapat digunakan lagi sebagai bibit dengan cara
kemudian kita letakkan di tempat yang lembab dan tidak terkena cahaya matahari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.